Pemirsa, sebuah bus jurusan Tasikmalaya Solo terbakar saat perbaikan di sebuah garasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Api membakar seluruh badan bus yang terparkir di garasi di Jalan Insinyur Juanda, Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya menerjunkan 1 unit damkar untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 15 menit. Beruntung kebakaran bus tidak menimbulkan korban. Menurut Kepala Bagian Operasi PO Bus Budiman, Ahmad Lujen, bus terbakar saat diperbaiki dan penyebab kebakaran diduga berasal dari arus listrik. Namun, pihak manajemen akan menyelidiki untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Mungkin investigasi kami, internal kami, perusahaan, kemungkinan ada korslet. Katanya mobil udah direparasi atau disalon? Tadi lagi nyalon. Mungkin waktu istirahat, kita karyawan semua mungkin melaksanakan sholat, zuhur. Pas kejadian, ibu tidak korslet. Alhamdulillah kami tadi langsung cepat ke tim pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Kuasa hukum mahasiswi yang menjadi korban tabrak lari di Kabupaten Cianjur menunjukkan data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data tersebut berdasarkan rekaman video yang dimiliki keluarga serta keterangan sejumlah saksi. B14. Kasus tabrak lari seorang mahasiswi Selvi Amalia Nuraini memasuki babak baru. Kuasa hukum keluarga Selvi kali ini merilis data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data yang ditunjukkan pihak keluarga ini berdasarkan pada rekaman video serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian di Cianjur, Jawa Barat. Perbedaan rekaman video terletak pada merek mobil yang menabrak korban. Mobil yang menabrak diduga berada dalam rombongan kendaraan Polda Metro Jaya. Karena itu, kuasa hukum meminta kepolisian agar membandingkan data versi polisi dengan rekaman yang dimiliki oleh keluarga. Dan saya udah perdalam, ya kita udah mengerucut versi kita, yaitu mengerucut ke mobil Kijang gitu. Kijang. Innova aja. Innova. Tapi kalau versinya kepolisian ya itu ada penyusup gitu. Mobil Audi. Iya betul, seperti itu infonya Pak. Jadi kan ada 2 versi ya, nah, kita saling menghormati lah. Iya. Sebelumnya, Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 lalu. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun, polisi menyatakan mobil sedan yang menabrak korban tidak termasuk dalam rombongan kendaraan polisi. Pernyataan polisi ini berdasarkan kamera pengawas di sejumlah titik serta keterangan saksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Sementara sopir sedan hitam yang diduga menabrak Selvi Amalia Nuraini di Cianjur membantah sebagai pelaku tabrak lari. Ia mengatakan sempat melihat korban berdiri sesaat usai kecelakaan. Di sisi lain, polisi memastikan berdasarkan bukti-bukti pelaku tabrak lari tak lain adalah sopir sedan hitam tersebut. Begitu saya tahu pemberitaannya seperti itu, jadi seperti menyudutkan saya sebagai pengemudi mobil Audi, saya muncul. Kenapa saya muncul? Karena saya setelah tahu, saya beritikat baik memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya. Nah, memang yang berhak menyelidiki memang kepolisian, tapi mudah-mudahan dengan klarifikasi saya, penjelasan saya bisa membantu penyelidikan polisi. Itu saya mengatakan sejujur-jujurnya apa adanya yang saya alami, yang saya lihat. Semua yang ada di dalam mobil itu ibu dan sus. Yang melihat itu sus, dia menoleh ke belakang spontan. Setelah saya ke kiri, spontan sus melihat ke belakang, menunggu belakangnya langsung cepat gitu. Ketika Bapak menepi, kemudian melaju 2 kendaraan dari belakang, apakah mendengar bunyi lagi? Nggak ada Pak. Ada. Cuman makanya saya itu menghindar ke kiri karena saya udah melihat itu motor, saya lihat oleng Pak. Kayak orang namanya perempuan mungkin ya pakai rem depan atau bagaimana, oleng kayak mau jatuh. Saya udah siap-siap ke kiri, udah siap-siap. Wah ini kayaknya jatuh ini. Tiba-tiba angkot memang berhenti mendadak, keren. Mungkin tidak bisa menguasai motor, terjadilah bunyi itu kenceng nabrak angkot. Mungkin ya, mungkin. Pendalaman yang dilakukan ini
akhirnya didapatkan beberapa data teknis, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada, akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Nah, atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Nah, sehingga kita lebih fokus sekarang untuk berusaha meminta pertanggungjawaban dari sopir yang mengemudikan kendaraan Audi pada saat. Sejumlah alumni dari Universitas Indonesia dan keluarga Muhammad Hasya buka suara soal status tersangka yang dijatuhkan pihak kepolisian kepada korban yang telah meninggal dunia. Penetapan tersangka tak berselang lama setelah 100 hari meninggalnya Hasya. Pasca kecelakaan yang menewaskan Muhammad Hasya, mahasiswa Universitas Indonesia yang terjadi di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI mengungkapkan ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang turut menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pertama yang perlu kita jadi pegangan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu atau ada kepentingan tertentu. Yang kedua adalah asas akuntabilitas. Bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, secara administrasi maupun teknis. Kemudian masalah transparansi, asas transparansi bahwa penyidikan ini, pemeriksaan polisi ini harus dilakukan dengan transparan. Artinya keluarga korban atau apalah yang disebut oleh polisi sebagai tersangka tetap harus mendapatkan informasi yang seimbang. Pihak keluarga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi. Orang tua korban ingin proses bisa berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Pihak alumni Universitas Indonesia serta keluarga akan terus mengawal kasus ini hingga bisa sampai ke pengadilan dan membuktikan kronologis yang sebenarnya atas kasus ini. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak berkomentar banyak terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana di Cianjur, Jawa Barat. Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya 2 kasus kecelakaan lalu lintas itu ke pihak kepolisian. Mahasiswa UI yang jadi tersangka itu, Pak. Hah? Mahasiswa UI yang jadi tersangka kecelakaan itu. Benar, tahu saya tanya sama polisi. Pak, tanggapan laka lantas yang di Cianjur, Pak? Laka lantas yang di Cianjur yang mahasiswi yang katanya ditabrak sama rombongan. Iya, ini tadi kan yang tanya sama polisi dong. Polda Metro Jaya menggelar street race seri kelima yang melibatkan 30 kategori dan 1.200 peserta dari berbagai provinsi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berharap dengan diselenggarakan race balap ini dapat menjadi wadah untuk komunitas balap motor dan mengurangi kasus balapan liar di berbagai daerah. Polda Metro Jaya menggelar event balap jalanan atau street race seri kelima di Jalan Binyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Street race yang diselenggarakan hari ini bertepatan dengan hari jadi street race ke-1 tahun. Memiliki tema mencari prestasi bukan sensasi, event tersebut diselenggarakan pada 27 hingga 29 Januari 2023.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan street race ini terbagi menjadi 30 kategori dengan total peserta berkisar 1.200 orang dari komunitas motor yang tersebar dalam berbagai provinsi mulai dari Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi, hingga NTT. Selain itu, dalam acara tersebut, Fadil juga menyatakan pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan ekonomi kreatif dan UMKM di bidang otomotif, khususnya teknologi. Tujuan daripada street race ini adalah untuk menyalurkan energi anak muda yang hobi kecepatan. Alhamdulillah dari street race pertama sampai dengan street race hari ini terjadi peningkatan jumlah peserta sekaligus perbaikan penyelenggaraan. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka membangkitkan ekonomi kreatif dan UMKM di bidang otomotif. Diharapkan dengan adanya event street race ini dapat mewadahi masyarakat, terutama komunitas balap, serta kedepannya tidak ada lagi kegiatan balap liar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bayu Lela, dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan perpanjangan masa penahanan Verdi Sambo dan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima terdakwa tersebut adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Diketahui bahwa masa penahanan kelima terdakwa akan habis pada 6 Februari mendatang. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan pengajuan perpanjangan akan berlaku pada 7 Februari 2023, 30 hari dihitung sejak menjatuhkan pidana terhadap. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Verdi Sambo CS. Sambo menyebut nota pembelaan yang ia sampaikan pekan lalu sia-sia karena masyarakat sudah menghakimi dirinya sebelum Majelis Hakim mengeluarkan vonis. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim mengesampingkan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa meminta Majelis Hakim menghukum mantan Kadif Propam dengan hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Verdi Sambo beserta tim kuasa hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang bisa meringankan hukuman Verdi Sambo. Namun demikian, kuasa hukum Verdi Sambo Rasa Mala Aritonang tetap akan memberikan tanggapan terkait replik tersebut. Maka seharusnya digunakanlah ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua Void Locker untuk konstruksi dalam peristiwa perkara ini. Sayangnya memang itu tidak dimasukkan dalam dakwaannya. Nah, itu kemarin kami counter di dalam pembelaan. Harapan kami sebenarnya mendapatkan penjelasan soal itu lebih detail, juga soal beberapa fakta yang kami konfirmasi, misalnya soal sarung tangan dan seterusnya, tetapi memang tidak diulas lebih jauh di dalam replik ini. Sayang sekali memang. Tapi kami juga nanti ada kesempatan untuk merespon, tentu nanti kami respon di dalam duplik kami soal replik hari ini. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa respon-respon yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya lebih pada substansi ya, ketimbang bicara hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dalam kaitan perkara ini gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sebelumnya dalam nota pembelaan pekan lalu, Verdi Sambo menyampaikan bahwa pembelaan yang disampaikannya sia-sia. Sambo mengaku banyaknya tekanan dalam menjalani kasus ini termasuk penghakiman dari masyarakat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selain menolak pledoi Verdi Sambo, jaksa juga menolak pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf.
Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf pada sidang sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Jaksa pun meminta majelis hakim menghukum Kuat Ma'ruf 8 tahun penjara. Sama halnya dengan nota pembelaan terdakwa Ricky Rizal, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan Ricky. Jaksa meminta agar hakim menyatakan Ricky Rizal bersalah sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, jaksa menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Ricky tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di dalam nota pembelaannya tetap bersikeras menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu mantan ajudan Verdi Sambo, Richard Eliezer, dalam pledoinya mengaku hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana oleh Sambo. Pledoi yang diberi tajuk Surat Dari Balik Jeruji diawali dengan harapan Putri agar Tuhan mengizinkan dirinya untuk memeluk anak-anaknya. Terdakwa Putri juga minta dibebaskan dari jeratan hukum. Permintaan itu disampaikan dalam nota pembelaan. Istri Verdi Sambo itu mengatakan dirinya tak bersalah dan tak terlibat dalam rencana pembunuhan ajudan suaminya tersebut. Putri juga tetap bersikeras menjadi korban kekerasan seksual. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis Hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap, jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam, merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Dalam nota pembelaannya, Putri mengaku tak tahu-menahu dan tak pernah ada pembicaraan untuk merampas nyawa Brigadir Yosua. Bahkan menurut Putri, ketika pembunuhan tersebut terjadi, dirinya tak mengetahui sampai keesokan harinya. Sementara itu dalam nota pembelaan yang dibacakan Richard Eliezer, Richard meminta maaf kepada sejumlah pihak, khususnya orang tua dari almarhum Brigadir Yosua. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan dari sejumlah pihak di pemerintahan dan kepolisian. Eliezer juga menyampaikan ia merasa diperalat oleh Sambo atas apa yang telah terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, Eliezer menyatakan hanya berusaha taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi.
Pada persidangan pekan lalu, Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dituntut lebih berat dibandingkan Putri yang mengetahui skenario pembunuhan, yakni 12 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.